Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novian. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai VPN. Sebelum di laporan sebelumnya kan mungkin sudah ada gambaran bagaimana cara kerjanya dari VPN itu. Dari data yang lewat itu dienkripsi sehingga dapat memberikan keamanan yang lebih pasti. Jadi ini pengertian dari VPN-nya. Lalu di sini kita akan membuat modelnya seperti ini. Jadi ini modelnya. Kita kotak A, kotak B, kotak C. Jadi di kotak B ini akan menjadi penyedia VPN-nya. Lalu kita akan melakukan pengaturannya di kotak A. B untuk jaringan di kotak A, jaringan PC-nya kita akan menggunakan ini 92 ini. Lalu untuk serial kotak A yang terhubung ke kotak B kita akan menggunakan ini. Lalu serial yang kotak A yang terhubung ke kotak C akan menggunakan ini. Di sini saya akan menggunakan routing yang secara dinamik. Mungkin bisa langsung dikopas saja di situ, dari situ. Ini juga kurang lebih sama, bisa langsung dikopas saja. Lalu kita juga melakukan pengaturan di kotak C. C. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengecek apakah berhasil routingnya semua. Harusnya berhasil. Oke, sudah berhasil. Lalu kita akan melakukan pengaturan VPN-nya. Jadi di sini di penyedia VPN kita masuk ke routernya. Jadi yang pertama kita lakukan di sini adalah membuat triple E modelnya. Triple E model ini maksudnya itu authentication, authorization, sama akuntansi. Lalu kita meng-set untuk authentication-nya. Mungkin teman-teman yang bingung untuk perintah selanjutnya apa, bisa menggunakan tanda tanya itu untuk melihat selanjutnya itu ada perintah apa aja, terus perintah itu menjelaskan tentang apa. Jadi kita buat login, kita masukin Cisco, lalu disimpan di lokal, lalu kita buat lagi tentang authorization-nya. Authorization ini kita akan menggunakan service provider network-nya dengan nama Cisco dan disimpan di lokal maksudnya itu di routernya. Lalu kita nge-set username sama passwordnya untuk model selanjutnya kita akan meng-set kebijakan di ini ISA KMP ini mengatur konfigur SKMP kita set 10 sebenarnya bebas, tapi ya nggak apa-apa, kita pakai 10. Lalu kita membuat enkripsi dari data nanti yang akan lewat. Lalu authentication pre-share, yaitu maksudnya itu dari yang sudah kita buat sebelumnya.
lalu kita masukin ke grup 1. Setelah itu kita akan melakukan membuat kebijakan lagi, namun kebijakan untuk kliennya, yaitu pengguna dari VPN-nya nanti. Yang kita copy saja. Nah, jadi maksudnya ini kita membuat kebijakan ini untuk klien dengan pengaturan grupnya Cisco. Lalu key untuk masuk ke grup itu adalah Cisco 123. Lalu kita beri nama pool untuk kebijakan untuk klien ini dengan nama VPN pool. Selanjutnya kita akan mengatur dan menerapkan enkripsinya. Nah, jadi di sini crypto IPsec transform, yaitu kita ini set 1 ini namanya bebas, lalu kita membuat mapnya dengan nama mymap 10, lalu kita ngeset transform setnya itu set 1 tadi gitu. Setelah itu kita akan melakukan pengaturan lebih lanjut di sini. Di pengaturan yang kita buat ini kita terapkan, maksudnya kita ngeset lagi dari pengaturan yang sudah dibuat tadi. Belum tercopy ternyata. Jadi gini, di crypto map, terus my map ini map yang telah kita buat, nama map yang telah kita buat sebelumnya di sini bagian ini. Lalu kita mengatur client configuration-nya, terus client authentication-nya kita ambil list dari Cisco, dari grup Cisco yang telah dibuat. Lalu kita atur kebijakannya di sini dari grup Cisco yang dibuat, dan seperti itu. Setelah itu kita akan masuk ke interface ini, interface yang nantinya akan digunakan kalau misalnya dari router sini, dia akan menuju sini dulu, baru nanti ke arah tujuannya. Jadi kita masuk ke interface-nya. Nah, kalau misalnya kan ini interface S010 kan, jadi interface S010 ini dari kotak A ke kotak B, maksudnya itu kabel yang ada di situ. Kalau kita misal pakai serial yang S011 berarti dari kotak C ke kotak B. Jadi kalau misalnya pakai S011, datanya nanti, pingnya paketnya nanti akan dilewatkan ke kotak C dulu, baru ke kotak B. Setelah itu kita nerapin pengaturan yang dibuat di serial ini. Nah, oke, ini sudah berjalan. Lalu kita alokasikan VPN-nya kayak dari nama IP lokalin, maksudnya diambil dari pengaturan lokalnya dengan poolnya itu kita dari yang sebelumnya kita buat, yaitu namanya VPN pool. Lalu kita alokasiin IP untuk pengguna VPN tersebut. Sini kita menggunakan 192 150 sampai 100, lalu username yang digunakan di begitu pengaturan tentang VPN-nya. Sekarang kita akan mencoba untuk VPN-nya. Ya, ini mungkin yang belum ngecat IP bisa di-share.
kita coba sedikit belum kebaca. Oke, sudah berhasil. Jadi kan dapat dilihat dari sini ke sini ke sini, lalu ke sini dan ke PC tujuan. Lalu habis ini kita akan coba pakai VPN. Kalian pergi ke desktop, di sini nanti ada VPN. Group name ini grup name yang kita buat tadi, kita kan grup name kita namanya itu Cisco, lalu grup G nya namanya tadi Cisco 123. Ini mungkin tadi yang lupa nama grup name nya Cisco. Nah, Cisco, grupnya Cisco, lalu G nya Cisco 123. Nah, ini host IP atau server IP adalah IP interface tadi yang kita gunakan untuk menerapkan VPN poolnya ini. Kita akan masuk VN S010. Nah, di sini kan, di sini di bagian ini. Jadi IP-nya ini yang nanti kita masukkan. Username tadi kita pakai admin. Oke, VPN-nya sudah connect ini berarti. Nah, kita akan mencoba membandingkan PC yang menggunakan VPN sama PC yang tidak menggunakan VPN. PC ini kan tadi menggunakan VPN, sedangkan PC ini PC ini menggunakan VPN IP itu kan bisa dilihat. VPN IP-nya ada. PC ini tidak menggunakan VPN. Kita coba dulu yang menggunakan VPN. Nah, dari sini dia akan menuju ke router VPN-nya dulu, baru dia akan ke router tempat tujuannya. Oke, sudah berhasil. Lalu kita coba yang tidak menggunakan VPN. Nah, dia akan langsung lompat, maksudnya dia langsung terarah ke kota C, ke kota router yang PC kita tuju. Oke, sudah berhasil. Ya, lalu selanjutnya tentang laporan praktikum untuk VPN ini. Untuk modelnya kurang lebih sama kayak praktikum kemarin. Jadi di modelnya itu ada satu kantor pusat dan ada 4 kantor cabang. Lalu di masing-masing kantor itu ada 5 departemen dan 1 manajer. Kecuali di kantor pusatnya ini, kantor pusat itu ada manajer sama ada CEO. Lalu ini requirement-nya sama yang kemarin, sama ini tambahannya, ini ada router untuk kantor pusat bisa menyediakan VPN. Jadi orang yang di luar kantor pusat ini bisa login ke VPN-nya. Lalu untuk IP VPN-nya bebas, bisa kalian buat jaringan sendiri baru juga nggak apa-apa. Ya begitu, harus wajib modelnya harus ada VPN-nya, harus menggunakan VLAN, sama harus menggunakan cloud. Untuk buktinya cukup 3 login VPN dari kota yang berbeda-beda. Lalu untuk soal analisisnya seperti biasa, perhitungan begini. Lalu contoh implementasi VPN pada suatu jaringan yang kalian ketahui, mungkin di TS atau di suatu kantor atau di tempat tertentu. Lalu jelaskan secara lengkap bagaimana pengimplementasiannya dari VPN tersebut. Lalu ini ada soal lagi seperti ini.
lalu yang B ini kalian pilih salah satu aja. Terus alasan kenapa kalian milih itu bukan milih yang alasan satunya. Terus untuk soal teori seperti ini, ada 5 soal teori. Jadi seperti itu soalnya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan waktu sesi live kelas masing-masing ataupun bisa ditulis di kolom komentar. Ya begitu aja. Terima kasih.